Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Dalam studi kita tentang Kitab Mazmur, kitab puisi kedua dalam Perjanjian Lama, kita telah sampai di Mazmur 85, 86, dan 87. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Terima Yosef. kasih, Saudara Ayat. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, mohon berikan judul untuk Mazmur pasal 85. Apa topik utamanya? Doa untuk mendatangkan belas kasihan Tuhan. Doa untuk mendatangkan belas kasihan Dia Allah. memohon kepada Allah untuk belas kasihan pada umatnya. Dan kita menemukan bahwa dia meminta ini di awal, tapi hal yang indah adalah bahwa dalam ayat 9 dia tidak hanya berbicara kepada Allah, tapi dia juga mendengarkan. Dan Tuhan segera menjawab, aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, karena dia telah mencondongkan telinganya kepadaku. Jadi setelah dia berdoa dari ayat 1 sampai 8, dia berkata di ayat 9, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan, seolah dia telah mendengarkan jawabannya dengan segera. Ketika dia berdoa, dia meminta belas kasihan. Ya. Mari kita pergi ke jawaban di ayat 9, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai sejahtera kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberikan hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Anda menyebutkan bahwa bagian pertama adalah permohonan atau doa, sementara yang kedua adalah tanggapannya. Mohon ceritakan tentang tanggapannya dan hubungannya dengan belas kasihan dan kebenaran, keadilan dan damai sejahtera. Nah, betapa mulia dan indahnya respon Allah terhadap doa-doa orang-orang kudusnya. Jadi dia berkata, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai? Meskipun kota mereka disebut Yerusalem dan salah mereka. Satu sama lain adalah shalom, damai, tetapi betapa langkanya kedamaian di zaman dan kehidupan mereka. Tapi akhirnya dia berkata, bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya? Kita tidak lupa bahwa damai sejahtera ditawarkan kepada bangsa ini ketika Kristus datang. Tapi sayangnya, mereka dengan bodohnya menolak dan akibatnya adalah mereka kehilangan damai sejahtera. Dan ayat 9 berkata, seorang yang telah diurapi padahal tidak ada salahnya apa-apa dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Jika Anda menolak Kristus, Anda membawa kesengsaraan bagi diri sendiri saat ini dan selamanya. Tetapi pada akhirnya orang-orang ini akan menerima Kristus dan ketika mereka melakukannya, mereka akan menikmati dua hal yang sangat penting atau bahkan lebih. Kedamaian yang mereka rindukan tetapi belum mereka miliki. Tapi dia juga mengatakan sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Akhirnya kemuliaan tidak hanya akan datang tapi akan tinggal di tanah mereka. Dan sebelum ayat ini ia berkata sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat. Dia akan muncul untuk kedua kalinya untuk keselamatan terlepas dari dosa bagi mereka yang menunggunya. Orang-orang ini akan menunggu dengan penuh semangat karena mereka akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Kapan kata-kata dalam ayat 11 ini terjadi, kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Pertama saya akan mengatakan bahwa itu adalah gambaran salib.
pertemuan belas kasihan dan kebenaran yang paling indah. Keadilan dan kedamaian, kita mengenal kebenaran dan kita mengenal belas kasihan. Tetapi bagaimana mereka dapat bertemu bersama? Tidak mungkin di pengadilan misalnya, di mana keadilan seharusnya ada, kita menemukan seorang yang mewakili keadilan dan orang lain mewakili belas kasihan, jika kita bisa mengatakan itu. Tetapi, di mana kita dapat menemukan keadilan dan belas kasihan secara bersamaan? Bahkan, di kayu salib di mana keadilan sempurna dinyatakan. Ketika Allah meminta pertanggungjawaban Kristus atas setiap dosa yang telah kita buat dan berdasarkan kebenaran dan keadilan yang dideklarasikan di kayu salib, belas kasihan juga dideklarasikan bagi kita. Allah dapat mendekati kita dengan kasih karunia-Nya, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, tetapi sisa ayat berkata, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dengan cuma-cuma dari pihak kita, tetapi tidak dengan cuma-cuma dari pihak Kristus. Dia membayar harganya. Jadi saya percaya, pertemuan belas kasihan dan kebenaran yang paling indah, keadilan dan damai sejahtera ada di kayu salib. Dan akibatnya, waktu yang diberkati akan datang. Ketika Kristus akan memerintah atas bumi, sekali lagi, belas kasihan, kebenaran, dan keadilan dan damai sejahtera akan digenapi ketika Kristus memerintah sebagai Melkisedek, pemerintahan keadilan dan pemerintahan damai. Selanjutnya dia berkata, kebenaran akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Kebenaran dari bumi dan keadilan dari surga. Apa yang Anda lihat? Kita melihat bahwa ini tidak terjadi sekarang. Bumi tidak pernah menawarkan kebenaran. Orang-orang berkata Tuhan adalah kebenaran. Tentu saja ungkapan ini salah, tapi yang ingin mereka katakan adalah tidak ada kebenaran di bumi. Ini memang benar. Tetapi juga keadilan akan menjenguk dari langit. Surga selalu meminta keadilan kepada orang-orang. Tapi suatu waktu akan tiba. Kebenaran akan tumbuh dari bumi. Dan keadilan akan menjenguk dari langit, artinya bumi akan mengakui kebenaran. Manusia akan mengakui, Tuhan, aku orang berdosa, aku bersalah dan aku pantas dihakimi. Dan inilah kebenarannya. Manusia belum pernah memiliki kebenaran ini sebelumnya dan Tuhan tidak menginginkan apapun selain kebenaran. Karena Mazmur 51 mengatakan, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Ketika aku berkata kepadamu, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Inilah kebenarannya. Dan kau berkenan akan kebenaran. Akhirnya, bumi akan mengakui dan bangsa akan mengakui kami bersalah ketika kami menyakiti Tuhan Yesus dulu saat Ia datang. Akhirnya, mereka akan mengakui dosa mereka. Kebenaran akan tumbuh dari bumi. Tanggapan terhadap kebenaran ini dan mengakui kesalahan adalah dan keadilan akan menjenguk dari langit. Seolah Tuhan berkata, aku akan membenarkan kamu secara cuma-cuma dengan harga yang dibayar. Perjanjian baru dan darah perjanjian baru. Oke, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Di kayu salib, belas kasihan bertemu dengan kebenaran dan belas kasihan tidak pernah terpisah dari kebenaran. Tanpa kebenaran itu adalah sikap serba membolehkan dan memanjakan diri. Dan kebenaran tanpa belas kasihan adalah kekejaman. Keadilan dan damai sejahtera bercium-ciuman di kayu salib. Hari ini belas kasihan tidak mengenal jalan kebenaran dan damai sejahtera tidak tahu di mana keadilan berada. Keadilan hanya bisa datang dalam pribadi Kristus. Dialah yang akan memerintah dengan keadilan di bumi. Keadilan itu yang menuntun orang berdosa dan dengan demikian Tuhan akan berjalan di jalan keadilan. Dan umatnya akan mengikuti jalannya sungguh hari yang mulia. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Dalam Mazmur 85 ayat 7 terlihat aneh ketika dia berkata, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Keselamatan apa yang mereka tunggu? Kita membaca di ayat 4, Allah penyelamat kami, jadi Ia sudah menyelamatkan mereka sebelumnya. Apa keselamatan itu? Jenis keselamatan apa yang diinginkan dalam Mazmur ini, Saudara Yosef? Jika kita memahami bahwa ini adalah doa dari sekelompok orang salah yang tersisa pada masa kesusahan besar yang akan terjadi di bumi sebelum kemuliaan berdiam di negeri kita, saya pikir jenis keselamatan yang mereka minta sudah jelas. Yerusalem akan dikepung dan dikelilingi oleh pasukan-pasukan.
Ketika kita merujuk pada kali pertama kata keselamatan disebut dalam Alkitab, dalam kitab Kejadian pasal 49 ayat 18. Mulai dari ayat 17, dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular bludak di denai yang memagut, tumit kuda sehingga penunggang jatuh ke belakang. Aku telah menantikan keselamatanmu, ya Tuhan. Ketika kita membaca pasal yang hebat ini, kita akan menemukan bahwa pasal itu menceritakan kepada kita tentang kesusahan besar dan dominasi nabi palsu yang mengendalikan segalanya. Maka orang-orang saleh akan berseru, "Ya Tuhan, datanglah dan campur tangan, sekiranya Engkau mengoyakkan langit dan Engkau turun." Dan Tuhan akan menjawab, jadi ayat berikutnya, mengatakan sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang yang takut akan Dia, mereka sedang menantikan keselamatannya. Kemudian Tuhan menjawab mereka, keselamatan daripadanya dekat pada orang yang takut akan Dia. Dan Anda akan menikmati apa yang belum pernah Anda nikmati sepanjang sejarah Anda ketika kemuliaan diam di negeri. Mari kita lanjutkan ke Mazmur 86 dan pertama-tama kita perlu mengetahui pokok pembahasannya. Apa yang dibicarakannya? Saya akan menyebut Mazmur yang indah ini, doa sebab akibat. Karena frase, karena aku telah diulang sebanyak 4 kali. Karena engkau 4 kali, dan karena sekali. Kata karena sering diulang, jadi saya menyebutnya sebagai doa sebab dan akibat. Jadi itu adalah doa sebab akibat. Kita perlu tahu siapa yang menaikkan doa ini dan apakah topiknya. Doa Daud, dan tentu saja Daud orang saleh, ingin menikmati kedekatan dan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dan dengan demikian dia meminta, sendingkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku sebab aku orang yang kau kasihi. Dia meminta belas kasihan, kedekatan, dan kenikmatan. Sebuah ayat hebat dalam Mazmur ini yaitu ayat 11 ketika ia berkata, bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Dia tidak meminta hal-hal duniawi, tetapi menggunakan kata-kata Kristus, yaitu tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya akan membaca beberapa ayat kemudian kembali untuk bertanya. Sendingkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku sebab aku orang yang kau kasihi. Engkaulah Allahku, selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Kasihanilah aku ya Tuhan sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersuka cita sebab kepadamu-lah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Dalam doanya, dia berkata tentang dirinya kepada Tuhan, sebab sengsara dan miskin aku. Menjadi miskin, kekurangan dan merasa luar biasa lemah. Apakah peran hal-hal ini dalam kehidupan orang yang berdoa dan ketergantungannya kepada Allah? Sebenarnya ada 2 hal yang memiliki dampak yang sangat besar. Hal pertama yang telah Anda sebutkan, miskin dan kekurangan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firman-Ku, sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesaran orang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya pada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Sungguh luar biasa bahwa Tuhan dekat dengan orang-orang yang kekurangan. Tapi ada sesuatu yang lain di ayat berikutnya, peliharalah nyawaku sebab aku orang yang kau kasihi. Dan kesalehan juga memiliki tanggapan yang luar biasa. Jadi dia berkata, sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Kesalehan dengan kebutuhan. Faktanya itu adalah campuran yang luar biasa bahwa seorang memiliki perasaan membutuhkan dan kesengsaraan, yang berarti saya tidak dalam situasi unggul. Dalam Hosea 14 ia berkata kepada Tuhan, karena engkau menyayangi anak yatim. Bahkan jika saya bukan anak yatim, saya datang dengan jiwa yang menderita, merasa hina dan sengsara. Tuhan, saya anak yatim, saya tidak memiliki siapapun selain engkau. Itu dari satu sisi lain adalah bahwa seharusnya saya memiliki kesalehan, takut akan Tuhan, secara diam-diam ketika tidak ada yang melihatku, Tuhan melihatku. Dan saya memikirkan Allah, tidak memikirkan manajer saya, saudara laki-laki saya, ayah saya, istri saya, atau suami saya. Saya memikirkan Tuhan sejak awal. Saya saleh ketika saya memiliki perpaduan yang indah antara kebutuhan dan kesalehan ini. Maka Tuhan pasti ia menanggapi. Dari sisiku kebutuhan dan kesalehan, tetapi dia Ya. yang kepadanya saya berdoa memiliki kuasa. Benar. Ini membawa kita ke ayat 8 katanya, tidak ada seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan dan tidak ada seperti apa yang kau buat.
Segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu ya Tuhan, dan akan memuliakan namamu, sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Dari sisi saya kebutuhan dan kesalehan, dan dari sisi Tuhan kebesaran dan kekuatan. Mohon ceritakan atribut-atribut ini. Sebagai tambahan untuk itu tanggapan dalam ayat pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu. Sebab engkau Engkau menjawab aku. Jadi engkau menjawab, bukan hanya engkau menjawab dengan cara-cara yang biasa, tapi segala bangsa yang kau jadikan akan sujud menyembah di hadapanmu. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Mungkinkah Tuhan melakukan hal-hal yang menakjubkan bagi mereka yang bergantung kepadanya? Ya. Berapa banyak keajaiban yang dilakukan dalam sejarah sakral dan dalam sejarah kontemporer dengan kita ketika kita berpaling kepadanya, dia menyelamatkan kita dari musuh-musuh yang tidak pernah kita impikan bahwa kita dapat diselamatkan. Jikalau bukan Tuhan yang memihak pada kita ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Jadi apakah Tuhan melakukan kesalahan? Tentunya dia melakukannya dalam sejarah kuno dan masih melakukannya karena dia tidak berubah. Ayat 1, tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Mereka mengatakan bahwa semua jalan menuju Roma. Jadi apakah semua jalan dan agama menuntun kepada Tuhan? Sebenarnya, semua jalan menuju Roma adalah pernyataan yang diucapkan oleh Churchill ketika Roma dikalahkan oleh negara-negara poros. Memang benar, itu dikatakan di masa lalu ketika kekaisaran Romawi mendominasi dunia, jadi semua jalan menuju Roma. Tetapi Churchill mengatakannya dengan sinis dalam Perang Dunia Kedua, semua jalan menuju Roma, yang berarti bahwa itu adalah kota yang kalah, tetapi surga bukanlah kota yang kalah, tapi kota Allah yang hidup. Kita akan bacanya dalam Mazmur 87, hal yang mulia dikatakan tentang kau, ya kota Allah. Kota ini tidak setiap jalannya menuju ke sana. Ada yang bagus dalam kitab pengkhotbah. Jadi payah orang bodoh melelehkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Jadi Anda menemukan orang bodoh berputar-putar dan berkeliaran. Jika berjalan kaki, dia mematahkan kakinya. Dan jika dia pergi dengan mobil, dia kehabisan bahan bakar. Dia tersesat dan dia tidak dapat mencapai kota. Jalan ke kota itu sangat mudah ditemukan. Tetapi hanya ada satu jalan, yaitu Kristus yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi tidak semua tindakan penyembahan dan agama membawa saya lebih dekat kepada Allah. Tidak. Tetapi Kristus sendiri berkata tentang dirinya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Benar. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Pertanyaan tentang ayat 1 dari Mazmur 87, ketika ia berkata di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya. Landasan siapakah yang ada di gunung-gunung kudus? Atau apa itu yang dasarnya di gunung-gunung yang kudus? Apa yang dimaksud di gunung-gunung yang kudus dan ada kota yang dibangunkannya? Sejauh yang dapat aku pahami, dasar Tuhan yang kokoh ada di gunung-gunung kudus. Pergilah ke gunung-gunung kudus dan pelajari tentang jalan-jalan Tuhan, gagasan-gagasan Tuhan dan tujuan-tujuan Tuhan. Apakah gunung-gunung kudus itu? Ada 3 gunung dalam Alkitab yang disebut gunung Tuhan. Yang pertama ada dalam Kejadian pasal 22. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan. Apakah gunung Tuhan itu? Itu adalah gunung Moria. Apa yang terjadi di gunung Moria? Ketika Abraham persembahkan putranya Ishak yang mengikatnya di atas mezbah dan Tuhan mengampuni putranya dan buat yang persembahkan domba jantan itu menggantikan putranya Ishak. Sebuah simbol salib, simbol yang indah ketika Bapa Allah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus dunia. Seperti Ishak ditebus dengan seekor domba jantan. Ketika Kristus mati tidak seperti Ishak yang ditebus. Tetapi dia telah menebus seluruh dunia. Ini adalah dasar pertama atau gunung pertama. Tetapi ada gunung lain yang disebut gunung Tuhan. Horeb, apakah itu disebut gunung Tuhan? Iya. Apa yang terjadi di Horeb? Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Musa dan ketika dia memberinya tuntunan Tuhan.
hukum Tuhan. Jadi jangan membayangkan Tuhan sesuai dengan apa yang Anda lebih suka. Apakah membayangkan bahwa Dia sangat baik atau sangat sadis? Itu tidak bergantung pada mana yang lebih Anda pilih. Tuhan telah memberikan sebuah kitab dan hukum dan Dia memberitahu kita siapa Dia. Bahwa Dia sepenuhnya benar dan kudus, sepenuhnya kudus. Dan juga mengasihi dan benar-benar mengasihi tuntutan-tuntutan Tuhan. Tetapi ada gunung ketiga yang disebut gunung Tuhan, yaitu Gunung Sion. Dan ketika Anda mengumpulkan ketiganya bersama-sama, Anda mendapatkan hal yang luar biasa. Anda melihat tuntutan-tuntutan Tuhan. Jadi bagaimana saya bisa memenuhinya? Kristus datang dan menggenapi semua itu ketika Dia mati di kayu salib. Dan karenanya Dia memberi kita kasih karunia. Ada tuntutan-tuntutan Tuhan dan ada pekerjaan Tuhan dan ada kasih karunia Tuhan. Dan ketiganya bersama-sama memberi kita dasar yang kuat, artinya jika Anda mengetahui dasar Tuhan, pembentukan Tuhan dan jalan Tuhan, maka pelajarilah 3 hal ini. Mengenai salib, mengetahui tuntutan Tuhan bahwa Dia kudus dan benar, dan akhirnya kasih karunia Tuhan. Tanpa 3 serangkai ini, Anda tidak akan pernah tahu pembentukan-pembentukan Tuhan sama sekali. Baik, ini adalah ajaran yang hebat, tetapi saya memerlukan definisi langsung yang dapat diterapkan untuk di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Di kota yang di dalamnya Allah akan menemukan kesenangannya pada masa mendatang, dan dasarnya ada di gunung-gunung yang kudus pada masa mendatang. Di sini Dia berkata, Sion, Tuhan telah mencintai pintu-pintu gerbang Sion. Dan saat kita membacanya lebih lanjut, hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau, ya, kota Allah. Dan ketika kita membaca Yesaya pasal 62, Ia akan menamainya Hefzibah, sebuah kata Ibrani yang artinya yang berkenan kepadaku. Artinya Tuhan akan senang dengan kota ini. Mazmur pasal 48 bicara tentang ide ini. Pada faktanya, semua nubuat memberitahu kita bahwa kota ini akan menjadi subjek kesenangan Allah di kerajaan milenium. Karena itu dikatakan tentang hal itu di dalam ayat 3, hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau ya kota Allah, Benar. Selah. Saya butuh komentar tentang ayat 4 dan sebuah definisi tentang sejumlah bangsa ini. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku. Bahkan Filistea, Tirus, dan Ethiopia ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan, seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya. Dan Dia yang maha tinggi menegakkannya. Apa yang dimaksud dengan itu? Rahab adalah salah satu nama Mesir. Rahab adalah nama Mesir. Ya, dalam Yesaya 30 ayat 7, Ia memberitahu kita tentang Rahab, sebab itu aku menamainya begini, Rahab yang dibuat menganggur. Babel terkenal, orang-orang yang mengenal aku. Perbudakan bangsa itu telah dimulai di Mesir dan berakhir di Babel. Namun beberapa orang baca ayat itu seperti ini, aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku. Jadi saya berbicara kepada mereka yang mengenalku tentang awal dan akhir, tentang penghinaan masa lalu. Tetapi Tuhan telah menghapus penghinaan kita dan memberi kita kemuliaan. Dikatakan hal-hal yang mulia dibicarakan tentang kamu, kota Dan dua Allah. bangsa yang paling mempermalukan umat Allah adalah orang Mesir di masa lalu orang Babel, seolah mereka mengenal mereka dalam sebuah situasi baru. Bukan Ya. mereka dipermalukan, tetapi Benar. mereka yang berdaulat. Oke. Sesungguhnya Filistin itu dikenal, Tirus, Libanon Selatan, dan Ethiopia, selatan Mesir. Yang satu ini dilahirkan di sana. Dan tentang Sion akan dikatakan seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya. Berarti banyak kota merasa bangga dengan seseorang yang lahir di kota. Misalnya, penyair Jerman Goethe, kotanya merasa bangga telah melahirkannya. Dan seterusnya, kota di mana salah satu orang besar dunia lahir merasa bangga telah melahirkan orang hebat ini. Tetapi untuk Sion, setiap orang akan merasa bangga menjadi bagian dari kota ini. Seolah dia memegang kewarganegaraannya. Seolah dia memegang Dia kewarganegaraannya. bangga memiliki kewarganegaraan Sion. Dan jika ini kemuliaan Yerusalem duniawi seperti yang dikatakannya dalam ayat 3, hal-hal yang mulia dibicarakan tentang kamu. Lalu bagaimana dengan Yerusalem surgawi? Yang tentangnya kita baca dalam Wahyu 21 mulai dari ayat yang ke-9. Betapa besar kemuliaannya. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Dan cahayanya sama, seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Ini adalah kemuliaan kota surgawi yang akan kita tuju segera. Dalam ayat terakhir, ketika dia berkata, orang ini lahir di sana, Selah, baik penyanyi maupun pemain instrumen mengatakan, dalam tanda kurung dikatakan, segala mata airku ada di dalammu.
Apakah maksudnya, Saudara Yosef? Nah, yang saya pahami menurut terjemahan Alkitab ini, para penyanyi seperti para musisi adalah seluruh populasi di dalam Anda. Seluruh penduduk Yerusalem akan menjadi penyanyi seperti pemain musik, dan itu berarti seolah-olah tenggorokan mereka adalah gitar. Jadi ketika mereka bernyanyi dan memuji, maka itu adalah orkestra. Atau kita bisa lihat terjemahan lain ketika dia berkata, baik penyanyi maupun pemain instrumen berkata, segala mata airku ada di dalammu. Itu berarti bahwa semua kebahagiaan saya dan setiap sumber kesenangan di dalam Tuhan sendiri yang berada di pusat Yerusalem. Sebuah penutup yang indah di Mazmur ini, seluruh pendudukmu, segala mata airku ada di dalammu atau di dalammu, semua mata airku Di ada di dalam dalam Tuhan. Tuhan berkati Anda, kita akan menuju ke hadirin untuk mendengar komentar. Apa yang telah Anda pelajari hari ini? Saya seharusnya tidak bangga dengan hal-hal duniawi, tetapi tentang pergi ke kota, ke tanah air surgawi. Bahwa semua jalan menuju ke Roma tetapi jalan ke surga hanya satu. Seperti yang Tuhan Yesus katakan tentang dirinya sendiri, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Adalah luar biasa ketika saya datang ke hadirat Tuhan dengan rasa membutuhkan dan kesalehan, sehingga ia menanggapi doa dari saya. Baik, Seringkali kita cukup menerima keselamatan Allah di kayu salib dan kita berhenti pada hal itu karena kekekalan kita dijamin. Tapi kita lupa bahwa hubungan dengan Allah membutuhkan kekudusan. Dan jika kita gagal di tengah jalan ada kasih karunia, Tuhan memperlakukan kita dengan kasih karunia. Saya sangat suka dalam hubungan Daud dengan Tuhan, kata-kata, buatlah jiwa hambamu bersukacita. Saya suka hubungan Daud dengan Tuhan. Kata-kata dalam ayat 4 dari Mazmur ke-86, buatlah jiwa hambamu bersukacita sebab kepadamu lah ya Tuhan kuangkat jiwaku. Ketika saya kecewa, saya mengangkat diri saya kepada Tuhan dan ia tahu betul bagaimana membuat saya bersukacita. Doa yang sangat saya sukai. Yang saya kutip untuk diri saya sendiri dan untuk semua yang mengasihi Tuhan dari Mazmur 86 ayat 11. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. benar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Saudara Yosef, untuk semua upaya Anda bersama kami. Tuhan besertamu. قرب يجينا يسوع فدينا قرب يجينا يسوع فدينا يا لي سعدينا لما نراك يا نفسي صبرا يا نفسي مالية يا نفسي صبرا صبرا يا نفسي مالية مهلا قربت آتي حالا لطاقي مؤمنين وسنرى حتما نرى نار المدينة مليانة زينة نار المدينة مليانة زينة معدة لينا نملك معاك Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski ubah dan bebaskan aku.